Bapak. Selamat pagi. Gimana tadi perjalanan menuju ke sini, Pak? Luar biasa perjuangannya gitu ya. Iya, karena ini mungkin kalau buat Pak Arfian ini pertama kalinya ya. Pertama kali ke sini. Iya, pertama kali untuk hadir di sini dan langsung akan menjawab pertanyaan Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi monggo silakan kalau ingin bertanya boleh ya di 0813 9965 9922. Dan hari ini kita selain live radio, kita juga live di YouTube channel Jateng Gayeng Online Radio. Bisa ditanya-tanya di situ ya. 1 jam ke depan Kang Mas dan Mbak Yu di Jateng Bicara. Tiap hari lebih bagus untuk bersih-bersihnya. Baik. Nah, kira-kira seperti itu penyebarannya nih Kang Mas dan Mbak Yu. Dan mungkin nanti kita akan lanjut untuk ngobrolin tentang bagaimana gejala-gejalanya untuk kita mengetahui kalau misal putra-putri kita ini terkena dengan penyakit DBD. Karena kan kadang panasnya ini sama dengan demam biasa atau yang lain, tapi nanti tiba-tiba parah. Nah, setelah ini nanti kita akan ngobrol bersama Pak Arfian kembali, tapi kita akan istirahat dulu sambil menunggu pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu. Tetap di Jateng Bicara. Dengerin Jateng dari mana saja, masih bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah nih Kang Mas dan Mbak Yu, dan masih membahas tentang waspada DBD memasuki musim penghujan. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Arfian nih, bagaimana agar kita bisa terhindar dan penyebaran dan perkembangan nyamuk Aedes aegypti itu sendiri justru malah akan hidup atau berkembang biak di tempat yang bersih. Karena disampaikan tadi adalah nyamuk priayi seperti itu ya Pak ya. Nah, sekarang yang akan kita tanyakan adalah ketika kita ini sudah atau putra-putri kita atau bahkan keluarga kita ini sudah tergigit nyamuk itu Bapak. Nah, kadang kan untuk membedakan apakah ini DBD atau demam biasa kan kadang agak mirip itu. Nah, gejalanya seperti apa saja Pak? Iya, jadi benar sekali yang disampaikan Mbak Risi tadi ya. Ternyata gejala penyakit ini juga ada perkembangannya. Artinya perkembangannya kalau dulu kelihatan sekali gejalanya begitu ya. Tapi akhir-akhir ini gejalanya itu samar sekali gitu. Bahkan mirip-mirip dengan penyakit-penyakit lain. Seperti tipes begitu kan, ada penyakit malaria gitu ya. Sebenarnya ini memang menjadi ciri khasnya penyakit menular ya. Ini penyakit infeksi gitu kan. Jadi gejalanya yang umum tuh ya demam gitu kan. Nah, tapi penyakit lain juga banyak juga yang seperti itu ya. Ada ciri khas sesuai dengan namanya begitu kan. Tetapi itu pun akhir-akhir ini tidak selalu muncul gitu kan. Bahkan munculnya istilahnya kalau sudah kasep. Benar, kasep. Gitu, sehingga di musim-musim seperti ini tenaga-tenaga kesehatan, Pak dokter gitu ya, itu akan lebih waspada dan istilahnya cenderung mengarahkan jika ada orang sakit demam tinggi naik turun gitu kan. Nah, ini cenderung diarahkan ke sana dulu. Gitu. Ke DBD dulu ya Pak ya. Gitu ya. Nah, ini prinsip untuk penanganan penyakit menular yang istilahnya endemis gitu ya. Untuk penyakit menular yang lainnya juga begitu, ya. Ada namanya leptospirosis, ada malaria. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang berulang 3 tahun terakhir ini berulang terus terjadi kasus di situ. Nah, jadi petugas-petugas kesehatan, para dokter itu sudah punya apa istilahnya feeling untuk mengarahkan ke sana. Mengarahkan ke DBD seperti itu ya Pak ya. Kalau saat ini DBD gitu ya. Tapi kalau daerah-daerah tertentu ada yang namanya leptospirosis yang disebabkan oleh kencing kucing, kencing tikus gitu ya. Ada malaria yang disebabkan oleh nyamuk lain. Gitu. Nah, ini jadi kepekaan dari tenaga kesehatan dan yang mampu membaca situasi endemisitas penyakit tertentu di wilayahnya. Baik. Hingga tidak salah mendiagnosa. Ini DBD kok diobatin tipe gitu ya, atau paracetamol gitu ya Pak ya. Jadi insya Allah tugas-tugas kesehatan para dokter ya ini sudah
mengetahui tentang hal ini begitu. Oke, nah ini yang paling penting adalah menyadarkan atau kesadaran setiap orang tua dan juga setiap keluarga nih Pak. Kadang kan ada yang meremehkan, alah paling cuma DBD nggak usah dibawa ke rumah sakit atau tidak usah dibawa ke dokter, cukup di rumah saja kita obatin sendiri. Nah, boleh disampaikan nih Pak, apakah bahayanya tuh seperti apa sih kalau memang tidak mendapatkan pertolongan dokter yang tepat gitu Pak? Ya, jadi sebelum ke tahap pengobatan ya, saya ingin menekankan lagi. Jadi orang tua kita bilang dulu kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul, gitu ya. betul. Jadi yang utama kita melakukan pencegahan dulu, gitu ya. Tadi dengan istilahnya meniadakan atau membersihkan tempat-tempat untuk berkembangnya nyamuk ini bertelur, begitu ya. Kemudian juga kalau perlu misalnya nyamuk ini kan menggigitnya di pagi hari, ya. Jadi di pagi hari nyamuk sehingga kalau punya balita gitu kan ya, kalau balita kan cenderungnya ada di dalam rumah, betul, gitu, tidur di iya, rumah gitu. Kalau kita yang tua usia produktif, dewasa kan kerja, betul, bergerak. Artinya kalau bergerak resiko digigitnya lebih rendah. Iya, oke. Tapi kalau orangnya lagi istirahat, apalagi tertidur di pagi hari gitu kan. Nah, ini yang harus dikondisikan jangan sampai digigit nyamuk. Bisa menggunakan kelambu. Kalau perlu menggunakan repelen gitu ya. Obat untuk anti digigit nyamuk gitu kan. Nah, tadi di samping kalau dari sisi nyamuknya sendiri tadi kan dengan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan gitu kan. Tapi dari sisi kita sendiri, manusia sendiri untuk mencegahnya itu tadi bisa menggunakan kelambu, bisa repelen, bisa dengan ada sekarang yang raket nyamuk itu kan. Raket nyamuk benar-benar. Nah, juga ada tumbuhan-tumbuhan juga yang bisa mampu untuk mengusir nyamuk. Lavender gitu ya Pak ya. Oke. Jadi upaya-upaya itu dulu yang sebaiknya kita upayakan gitu ya. Nah, kalau kadung udah terlanjur sudah dilakukan semua, loh kok sakit gitu kan. Artinya pertahanan kita bobol gitu ya. Ada nyamuk yang menggigit gitu dan ada virusnya. Nah, tentu harus diobati. Jadi ini penyakit ini bukan penyakit biasa. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani dengan baik ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus. Ya. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus mirip seperti COVID yang lalu. Gitu kan. Itu virus juga. Iya. Nah, kalau penyakit oleh virus ini istilahnya itu nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Tapi yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kondisi tubuh agar kuat gitu ya. Agar kuat sementara virusnya dikeluarkan dari tubuh. Nah, gitu ya. Nah, itu tentu yang bisa dilakukan, hal ini bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, artinya di puskesmas. Rumah sakit kalau sudah lebih berat gitu. Tapi untuk penanganan awal di puskesmas sangat bisa dilakukan upaya pengobatan ini. Ya. Tapi yang jelas ya jangan terlambat. Ya, artinya kalau betul sakit apapun kalau berulang kok nggak orak mari-mari sembuh gitu kan. Nah, jadi kita jangan istilahnya berperan sebagai dokter tahu sendiri gitu kan. Betul. Nggak apa-apa penyakitnya gitu kan. Mensugesti sendiri apalagi jangan ya Pak ya. Itu harus wajib dibawa ke dokter karena kalau tidak nanti akan berbahaya ya Pak ya. Nanti akan diperiksa darahnya, dilihat trombositnya. Nanti untuk menentukan ini benar apa tidak demam berdarah. Betul. Nah, daripada dengan tahun 2022 dengan tahun 2023 nih Pak, untuk DBD di Jawa Tengah sendiri seperti apa nih Pak? Ya, memang secara umum memang terjadi penurunan. Ya. Tapi kasusnya masih tetap ada terus. Setiap tahun ada gitu ya. Dan merata. Ya. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu ya dari
kita punya 35 kabupaten kan ya, di Jawa Tengah. Dahulu itu nyamuknya itu nggak suka ya tinggal di daerah dingin, seperti di Wonosobo, ya, Temanggung gitu ya Pak ya. Beberapa tahun lalu nggak ada, ya. Nah tapi sekarang semuanya ada, semua kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah itu ada kasusnya, gitu ya. Artinya suhu iklim yang ada di tempat kita di Jawa Tengah ini termasuk yang nyaman untuk nyamuk ini berkembang biak, tumbuh ya Pak ya. Nah itu sekarang merata semuanya, gitu ya. Dan semuanya di daerah yang nggak peduli itu yang dingin ataupun yang suhunya hangat untuk mereka tumbuh, semuanya bisa seperti itu ya. Artinya kalau kaitannya sama temperatur tadi terkait gitu ya. Artinya sekarang banyak daerah-daerah kita yang dulunya ya katakan dingin gitu ya, tapi dengan pembangunan di segala bidang itu jadi temperaturnya jadi hangat. Hangatnya itu yang menjadi kondisi yang nyaman untuk mereka tumbuh seperti itu. Baik. Nah, dan beberapa akhir-akhir ini nih Kang Mas dan Mbak Ayu, kita sempat mendengar mungkin ada Kang Mas dan Mbak Ayu yang penasaran, bahkan saya juga penasaran, bahkan di Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu percontohan juga, karena di seluruh Indonesia ini ada, kalau tidak salah ada 5 provinsi yang menjadi percontohan, salah satunya adalah di Jawa Tengah tentang penyebaran penyakit, penyebaran nyamuk Wolbachia nih. Nah, sepertinya Pak Arfian ini nanti akan ingin menjawab ini ya, kerasa ingin tahuan kita dan kepenasaran kita nih, apa sih nyamuk Wolbachia ini Kang Mas dan Mbak Ayu, setelah ini ya di Jateng Bicara. Masih bersama dengan Pak Arfian Nevi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita sudah memasuki pertanyaan berikutnya adalah Wolbachia ini Pak. Dan salah satunya Provinsi Jawa Tengah menjadi percontohan disebarnya nyamuk jenis ini. Boleh dijelaskan ini Bapak, apakah ini nyamuk jenis apa dan fungsinya sih untuk apa? Monggo silakan. Baik, Kang Mas dan Mbak Yu ya. Mungkin akhir-akhir ini mendengar informasi tentang ada nyamuk berwolbachia. Iya, ini betul. Nyamuk apa ini? Iya, betul. Bahaya nggak sih gitu? Karena kan pro dan kontra kemarin sempet ya Pak di media sosial gitu. Monggo silakan Pak. Iya, jadi kembali lagi ya bahwa penyebabnya penyakit demam berdarah ini adalah nyamuk Aedes gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau nyamuk Aedesnya ini tidak membawa kuman, virus ya. Sebetulnya kalau menggigit kita aman-aman aja. Oke. Gitu ya. Cuma kita kan nggak tahu yang gigit kita itu ada virusnya apa enggak. Iya, betul. Nah, gitu kan. Jadi yang menyebabkan kita sakit itu nyamuknya itu nyamuk Aedes, dan si nyamuk ini di dalam tubuhnya itu ada virus. Namanya virus dengue. Gitu. Nah, itu yang biasanya pada saat bukan menggigit ya. Artinya pas menusuk gitu menghisap darah kita gitu kan. Kalau menggigit kan seperti itu ya, kayak hewan gigit. Betul. Dia mengambil darah manusia. Nah, pada saat itu juga mengeluarkan namanya virus dengue. Nah, virus ini lah sebenarnya yang menyebabkan kita sakit. Ya. Nah, kenapa kok nyamuknya ada virus? Karena sebelumnya dia menghisap darah orang yang punya virus ini, artinya yang sudah sakit. Nah, misalnya kalau saya gitu ya, saya sama Mbak Risti, saya kebetulan sakit misalnya, terus ada nyamuk Aedes itu menghisap darah saya, menggigit di situ kan ya. Setelah menggigit saya terbang menggigit Mbak Risti. Nah, Mbak Risti berisiko untuk tertular karena ketika menghisap darah saya, sekaligus otomatis virus yang ada di dalam tubuh saya itu melekat di dalam itunya, kayak itunya itu tanduknya itu. Iya, gitu. betul. Nah, itu yang pas menusuk orang lain, orang sehat termasuk Mbak Risti, orang itu akan tertular. Ya. Nah, itu dulu kita pahami seperti itu, begitu ya. Nah, kemudian bicara nyamuk Wolbachia, kan? Sebetulnya nyamuknya sama, ya. Tapi nyamuk ini
istilahnya itu diberikan atau ditempelkan gitu ya, dimasukkan ke dalam tubuhnya namanya bakteri. Bakterinya namanya Wolbachia. Wolbachia, ya. Kenapa kok bakteri ini dimasukkan di dalam tubuh nyamuk Aedes ya? Bakteri Wolbachia ini ya, kalau nyamuk yang berbakteri Wolbachia itu kalau istilahnya kalau kawin dengan nyamuk Aedes yang biasa, itu di dalam tubuh anaknya nanti kalau bertelur itu akan ada bakteri ini juga. Nah, bakteri ini fungsinya untuk meniadakan virus tadi. Virus dengue tadi itu ya Pak ya. Jadi kalau nyamuk berwolbachia, kalau ada virus dengue yang akan mau melengket ke badannya, istilahnya nggak bisa masuk. Gitu, ya. Nah ini satu teknologi rekayasa oleh para ahli sudah dikembangkan sejak lama sebetulnya ya. Itu sudah diuji cobakan di laboratorium, sudah diuji cobakan di lapangan. Jadi aslinya kalau di lapangan itu pernah diuji cobakan di daerah Jogja. Gitu. Nah, jadi nyamuk berwolbachia ini sebetulnya nyamuk baik. Jadi dengan proyek ini, istilahnya proyek karena baru ya, ini baru akan dikembangkan di Kota Semarang. Harapannya nanti nyamuk-nyamuk Aedes yang selama ini menggigit kita ya di Jawa Tengah itu ya, termasuk tadi yang bertelur di sembarang tempat gitu kan, itu menjadi nyamuk Aedes yang berwolbachia. Artinya nyamuk baik yang ada bakterinya, bakterinya itu baik untuk mencegah virus tidak masuk ke dalam tubuh nyamuk itu. Ya. Siap. Nah ini yang sedang dikembangkan ya. Baru di Kota Semarang, ya di Kota Semarang disebarkan istilahnya ya, nyamuk-nyamuk ini awalnya berupa telur gitu kan. Nah telur ini dititipkan ke istilahnya ada ibu asuh lah gitu ya. Jadi mungkin untuk awal ini kesannya gitu ya. Oh biasanya kita bermusuhan dengan nyamuk. Bermusuhan dengan nyamuk, betul. Gimana Pak gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini nyamuk baik, ini yang kita akan istilahnya kita akan mengganti ya. Ini kedepannya nanti kita akan mengganti jenis nyamuk yang ada Aedesnya, itu menjadi nyamuk baik yang ada bakterinya Wolbachia, yang tidak menularkan virus demam berdarah. Dan itu nanti untuk pertumbuhannya juga sama ya Pak? Maksudnya penyebar ketika mereka siklus pertumbuhan. Nah, apakah juga sama dengan Aedes aegypti atau berbeda ini? Sama ya. Jadi harapannya dengan dikembangbiakkan nyamuk ini, itu harapannya nanti akan itu kawin sama nyamuk lokal. Gitu. Iya. Itu tadi ya. Jadi ada beberapa rumah nanti dititipkan kayak ember kecil, isinya telur nyamuk Wolbachia. Begitu dewasa dia akan cari pasangannya nanti. Yang jantan akan cari betina cari yang jantan dan akan berbaur. Ya istilahnya jadi komunitas nanti. Iya, betul. Nyamuk yang berwolbachia. Berwolbachia, baik. Dan ini sudah diuji cobakan di Yogyakarta dan hasilnya luar biasa. Jadi penurunan DBD penyakit demam berdarah ini ya, baik yang sakit maupun yang meninggal itu sangat signifikan. Baik. Berarti itu tandanya nanti kita sebagai warga Semarang khususnya dulu nih ya di Jawa Tengah, karena sebagai percontohan itu mungkin sedikit tidak perlu khawatir kalau misalkan digigit nyamuk. Betul begitu Bapak atau bagaimana ini? Karena kan nantinya ketika nyamuk Wolbachia setelah tumbuh bersama nyamuk-nyamuk biasa bahkan Aedes aegypti otomatis kan mengandung virus bakteri baik gitu kan. Ya, tapi upaya-upaya untuk pemberantasan sarangan nyamuk tetap harus dilakukan gitu ya. Seperti yang 3M tetap gitu kan. Nah, tapi secara bersamaan juga kita harapkan nyamuk berwolbachia ini akan berkembang biak. Ya, harapannya seperti itu ya Pak ya. Dan ini sudah mulai mungkin sudah mulai disebar ini Pak ya. Sudah mulai. Kalau boleh tahu dari sejak kapan ini Pak disebarnya?
Di awal tahun ini. Awal tahun ini ya, baik. Kita akan menjawab pertanyaan ya Bapak dari Tina yang ada di Tinjomoyo. Oh, sebentar, ini dari yang pertama. Oh, dari Heri yang ada di Tinjomoyo dulu. Kalau sebelumnya sudah pernah kena DBD, apakah bisa kena lagi untuk kedua kalinya, Pak? Bisa sekali. Bisa sekali ya. Jadi kalau sudah kena dikira ini cacar, mungkin sudah pernah tidak kena lagi ya. Kalau DBD bisa kena lagi bisa ya Pak ya. Oke, jawabannya adalah bisa kena lagi ya Mas Heri ya. Terus dari Tina yang ada di Gunung Pati, berapa persen tingkat efektivitas dari adanya nyamuk berwolbachia untuk melumpuhkan virus dengue Pak? Dan ada ciri fisik khusus nggak sih Pak untuk nyamuk berwolbachia ini? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi sebelum istilahnya dilepas di lapangan, di pemukiman, ini sudah dilakukan uji coba di laboratorium dulu, gitu ya. Tidak, bukan uji cobanya di luar ini, ya. Tahu-tahu dicoba tidak, tapi sudah dilakukan berulang-ulang kali, gitu ya. Dan hasilnya sangat bermakna, gitu ya, untuk penurunan kasus penderita dan kematian demam berdarah gitu ya. Jadi sudah terbukti valid lah gitu ya, secara ilmiah gitu ya. Sehingga ini sekarang waktunya dimulai istilahnya, dimulai dari kota Semarang dulu, bersama 4 kota lain di Indonesia. Dan tentunya ke depan nanti akan istilahnya direplikasikan ke semua daerah gitu ya. Ini tahap awal ya, karena telur nyamuk ini kan juga harus dikondisikan dulu. Jadi harus istilahnya dibuat dulu telurnya ini di laboratorium ya. Nah, ini yang harus pelan-pelan nanti disebar luaskan di pemukiman. Di pemukiman ya. Baik. Berikutnya ada Johan yang ada di Pedurungan. Belakangan ini saya merasa nyamuk di lingkungan saya tambah banyak, Pak. Apa ini ada hubungannya dengan penyebaran nyamuk Wolbachia? Terus apakah fogging masih dibolehkan, Pak? Pernah ada kan orang-orang yang menawarkan jasa fogging ke RT atau RW? Lah, kita kan nggak tahu obatnya apa yang dipakai. Ya. Baik. Jadi yang pertama, tentu konsekuensinya dengan adanya program ini ya, program baik ini, memang nyamuknya kesannya akan lebih banyak, ya kan? Tapi sekali lagi ini nyamuk baik istilahnya gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi fogging. Fogging. Yeah. Nah, fogging saya kira Kang Mas dan Mbak Yu ya, mungkin selama ini sudah pernah dengar gitu ya. Jadi fogging ini ada syarat atau kondisi yang bisa diberikan gitu ya. Jadi tidak serta-merta saya pengen fogging bila saya pengen diberi fogging nggak begitu. Jadi ada syaratnya. Kalau memang ada kasus lebih dari 1 kasus berdekatan, itu bisa diberikan fogging. Tapi kita tahu juga bahwa fogging ini sebenarnya hanya membunuh nyamuk dewasa. Ya kan? Kalau telurnya kan nggak uget-ugetnya, nggak ikut jentik-jentik ya Pak ya, jentik-jentiknya nggak mati gitu kan. Jadi artinya katakanlah nyamuk dewasanya mati, tapi yang telurnya uget-ugetnya mungkin jauh lebih banyak, itu dalam selisih berapa hari yang jadi uget-uget itu udah akan jadi nyamuk dewasa gitu kan. Nah juga fogging ini kita tahu itu kan bahan kimia. Iya betul. Bahan kimia, dan kita tahu juga bahwa bahan kimia ini menyebabkan banyak sekali itu ya, penyakit-penyakit tidak menular ya, dampaknya seperti cancer dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita upayakan jalan terakhir gitu. Jalan terakhir adalah fogging ya Pak ya. Itu pun kalau memang kasusnya ada tinggi gitu ya. Jadi kalau tidak, ya lebih baik tadi dengan meniadakan tempat perindukan nyamuk gitu ya, bersih-bersih gitu. Termasuk melindungi diri sendiri, jangan sampai
digigit nyamuk. Oke, seperti itu ya. Jadi buat Mas Johan yang ada di Pedurungan, fogging itu adalah langkah terakhir ya, karena efek bahayanya juga banyak ya Pak dengan bahan-bahan kimia tersebut ya. Berikutnya ada Susanti yang ada di Bukit Sari, mau tanya, izin Pak bertanya, nyamuk Wolbachia ini adalah rekayasa genetik. Apakah ini tidak berbahaya Pak? Kemudian sudah disebarkan di kelurahan atau kecamatan mana saja nih di Kota Semarang? Ya. Jadi sekali lagi ya, jadi nyamuk ini tidak ujuk-ujuk langsung dilepas, enggak begitu ya, tapi sudah bertahun-tahun ya. Bahkan di luar negeri juga sudah dilakukan ya program ini begitu ya. Dan tentunya nggak mungkin tuh pemerintah kalau nyamuknya berbahaya menimbulkan penyakit lain. Gitu. Mungkin akhir-akhir ini kita pernah mendengar ada itu ya, informasi yang kurang benar. Nah, mungkin bisa jadi itu ya Pak yang meresahkan ya. Sepertinya sih iya mungkin ya. Tapi sekali lagi ini sudah dilakukan penelitian yang lama ya. Dan tentunya tidak ada ya dampak untuk penyakit-penyakit lain ya. Nggak mungkin lah pemerintah akan meloloskan kalau misalnya dari segi peniadaan penyakit demam berdarah ini bisa tercegah, tapi sebaliknya menimbulkan penyakit lain begitu. Iya, betul. Nggak mungkin ya pemerintah melakukan seperti itu. Nah, jadi berikutnya kecamatan dan kelurahan mana nih? Sudah sejauh mana di Semarang? Yang sudah dilakukan yang padat. Yang padat, oke. Yang padat termasuk yang tinggi kasusnya tahun lalu. Termasuk di Tembalang ya. Pati gitu ya. Nggak salah Pedurungan juga. Pedurungan, gitu. oke. Jadi kalau program ini dilakukan di tempat yang dulu tahun sebelumnya kasusnya tinggi, padat, itu nanti akan kelihatan hasilnya. Oke. Timbang kalau daerah yang biasa-biasa saja di tempat sana, tidak terlihat jelas secara signifikan pengaruh baiknya nanti. Baik, jadi ada 3 kecamatan yang memang dipilihnya adalah yang padat penduduk dan memang banyak kasus DBD di sana ya Pak ya. Ada Tembalang, Pedurungan, dan juga Gunung Pati. Iya, itu setahu saya itu. Kayaknya masih ada 2 kecamatan lagi. Oke, baiklah. Itu dia ya. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Arfian tadi. Kita akan istirahat lagi nih Kang Mas dan Mbak Yu sebelum nanti closing statement dari Pak Arfian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Sesi terakhir di Jateng Bicara kali ini mungkin closing statement dari Pak Arfian Evi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Monggo, silakan Bapak. Baik, Mbak Risti. Di bagian akhir ini ya, saya ingin menekankan lagi tadi, mencegah lebih baik dari mengobati. Gitu ya. Artinya mari kita lakukan upaya-upaya pencegahan ya. Sebetulnya semua penyakit begitu ya, tapi kali ini kita fokus pada penyakit demam berdarah. Mari kita ciptakan lingkungan yang bersih gitu ya, meniadakan tempat-tempat perindukan nyamuk gitu ya. Kemudian melindungi diri jangan sampai tergigit oleh nyamuk. Itu yang paling penting ya Pak ya, karena seperti yang disampaikan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kunci dari kesehatan kita, seperti itu ya Pak ya. Baik, ada lagi mungkin yang ingin ditambahin Bapak? Ya, saya kira itu, dan kita berharap dengan program baru dari pemerintah ini semua Kang Mas, Mbak Yu, semua mensupport, mendukung ini ya. Jadi kalau ada temannya, tetangganya yang tanya, tolong dijelaskan dengan baik. Oke, baik. Jadi Wolbachia itu nyamuk baik. Yang akan istilahnya membunuh atau meniadakan nyamuk Aedes yang ada virusnya. Baiklah, jadi jangan ditolak. Apabila nanti itu biasanya nanti akan ada petugas seperti itu ya Pak ya, yang akan hadir seperti itu ya. Jadi jangan ditolak karena ini sekali lagi adalah nyamuk baik nih Kang Mas dan Mbak Yu untuk membantu mengurangi yang namanya virus DBD di Provinsi Jawa Tengah khususnya. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Pak Arfian Evi yang sudah memberikan banyak ilmu sekali pada pagi hari ini untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Semoga setelah ini kita lebih sadar dengan lingkungan kita, terutama yang paling kecil dari keluarga kita dulu ya Pak, sebelum masyarakat luas, dan tentunya kita semoga sehat semua, terhindar dari DBD, dan sekali lagi jangan lupa Wolbachia adalah nyamuk baik yang nantinya akan membuat kita lebih sehat dan terhindar dari DBD. Amin. Dan semoga Jawa Tengah nanti kasus DBD semakin hari semakin berkurang seperti itu ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya undur diri, saya Dian Risti undur diri beserta
serta Pak Arfian Nevi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Kang Mas dan Mbak Yu. Selamat siang.